إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى نبينا المجتبى سيد ولد آدم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sekarang berada pada hari yang terbaik, terutama hari Jumat ini. Yajtami'u fihi syarafuz zamanain wa syaraful qaulain wa syarafud da'watain. Berkumpul pada hari ini keutamaan dua waktu, yaitu hari Jumat dan bulan Ramadan. Berkumpul pada hari ini keutamaan dua kalimat, yaitu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca Al-Quran. Dan berkumpul juga pada hari ini, yaitu dua doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada sore hari Jumat dan ketika berpuasa sampai berbuka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tak terasa bahwasanya perjalanan Ramadan begitu cepat, sudah berlalu dari kita 2/3-nya, dan sekarang kita berada pada hari-hari yang terbaik, hari-hari yang Nabi SAW sangat memperhatikannya. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, barang siapa yang pada hari-hari kemari kurang di dalam kualitas ibadahnya kepada Allah, maka mulailah dari sekarang untuk meningkatkannya. Dan barang siapa yang pada hari kemarin yang ia maksimal beribadah kepada Allah, dan lebih maksimalkan lagi pada hari ini, karena ini adalah hari yang terbaik, yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kita bisa bertemu dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah hari yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam. Kata 10 malam berselisih pendapat para ulama
ada yang mengatakan jumhur para mufassirin bahwasanya ia adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Namun di dalam ayat ini menyebutkan kata malam, yang mana di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Maka para ulama juga mengatakan bahwasanya 10 maksudnya di sini adalah 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Ayat ini bisa masuk kepada Dzulhijjah, bisa juga dimasukkan kepada bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di 10 hari terakhir ini. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Secara garis besar para jemaah dirahmati Allah, ada 4 hal. Yang pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini, beliau adalah orang yang kathratul ijtihad, yaitu meningkatkan kualitas kesungguhan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini, tidak dengan hari-hari yang lain atau lebih dari hari-hari yang lain. Ini menunjukkan keutamaan akan hal ini. Begitu juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa al-ashr, apabila telah datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ayqadha ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya, sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yada'u ahadan min halqihi idza baqiya Ramadan asyrata ayyamin yutiqul qiyam illa aqama. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan seorang pun dari keluarganya di malam hari apabila tersisa 10 hari dari bulan Ramadan, kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ahya lailah, untuk menghidupkan malamnya, bisa menghidupkannya dengan salat, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, dengan beristighfar. Yang intinya pada malam ini para jemaah dirahmati Allah, kurangi tidur kita. Hanya 10 hari, hanya sedikit. Sehingga para salaf mengatakan, kalau Lailatul Qadar itu berada di dalam satu malam di dalam setahun, tidak ditentukan malam apa itu, maka aku akan mencarinya sepanjang tahun itu. Apalagi sekarang para jemaah yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar hanya berada di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Maka dari itu hendaknya kita hidupkan malam kita dengan ketakwaan, dengan iman, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam wajadda wa syadda al-mi'zar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sungguh-sungguh di dalam beribadah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan ikat pinggangnya adalah sebuah kinayah. Sebuah kinayah akan kesungguhan, dan sebuah kinayah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir dari bulan Ramadan tidak menggauli istrinya karena fokus beribadah kepada Allah. Menggauli istri para jemaah dirahmati Allah di 10 terakhir bulan Ramadan adalah perkara yang mubah, perkara yang boleh, kecuali yang dilarang bagi orang yang beriktikaf. Namun di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan, padahal hal tersebut adalah perkara yang boleh. Selain itu juga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Ini menunjukkan adalah bahwasanya di malam itu fokus kita beribadah kepada Allah. Tinggalkan hal-hal yang mubah yang lainnya, tinggalkan hal-hal yang boleh untuk kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan malam ini para jemaah dirahmati Allah, malam ini hanya 10 malam. Jangan kita sampai ketika datang hari raya kita menyesal karena kita tidak memaksimalkan 10 hari terakhir ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian kedua yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf. Sebagaimana dalam sahih hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashr al-awakhir min Ramadan
hatta tawaffahullah summa ta'akafa azwajuhu ba'dah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beritikaf setelahnya para istri-istrinya. Maka itikaf ini merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu itikaf para jemaah dirahmati Allah? Itikaf adalah al-maqam fil masjid min rajulin makhsusin, dari orang yang khusus untuk sebuah amalan yang khusus. Kita berdiam di masjid dalam rangka untuk kita memutuskan diri kita dengan semua kesibukan dunia. Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah. Hilangkan pikiran-pikiran dari urusan dunia. Bersihkan hati dari berbagai macam kesibukan. Fokus kita beribadah kepada Allah. Cukuplah kalian itu kita lakukan selama setahun. Hanya 10 hari kita diminta untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan orang yang melakukan itikaf akan lebih terjaga amal-amal ketaatannya. Salatnya akan lebih terjaga karena dia berada di masjid. Salat berjamaahnya akan lebih terjaga karena dia berada di masjid. Zikir, doa, ketaatan-ketaatan sangat lebih terjaga karena dia berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antara tujuan dibangun masjid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wa tahhir baiti lit-taifin wal qa'imin war ruk'is sujud." Dan bersihkan rumahku untuk orang-orang tawaf, dan tawaf ini hanya khusus di Ka'bah. Wal qa'imin wal akifin, yaitu orang-orang yang beriktikaf, dan iktikaf itu khusus di masjid. War ruk'is sujud, dan orang yang ruku dan sujud adalah orang yang salat, yang mana ini bisa dilakukan di tempat mana saja di muka bumi ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi ini seluruhnya yaitu sebagai tempat salat dan sebagai hal untuk kita bersuci. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa di antara kita memiliki kesempatan, hendaknya kita beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Dan iktikaf ini memiliki tingkatan-tingkatan. Dan yang paling sempurna di iktikaf ini adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kalau kita tidak mampu karena ada hal-hal yang ingin kita harus lakukan, bisa kita beriktikaf di malam hari saja, atau di siang hari saja, atau kita beriktikaf di sehari semalam, atau kita beriktikaf di malam-malam ganjil, silakan. Yang penting ada kita beriktikaf, atau sejenak saja para jemaah yang dirahmati Allah. Mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam kita berdiam di rumah Allah dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kosong dari beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang-orang yang ia telah berRamadan dengan kita pada bulan-bulan yang lalu. Dia ingin bertemu dengan hari ini, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mempertemukan dengan mereka. Sebagaimana perkataan Ibnu Jauzi, seandainya dikatakan kepada ahli kubur, berangan-anganlah, maka tidak ada angan-angan mereka kecuali mereka mengangankan, berangan-angan ingin dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan kita sekarang tidak hanya sekedar angan-angan. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, maka jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dari hal yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah mengisi semua waktu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berpuasa wisal, berpuasa seharian penuh. Maka qala rajulun minal muslimin, berkata seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka tuwasil." Wahai Rasulullah, engkau melakukan wisal, engkau berpuasa seharian penuh ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyukum mithli, siapakah dari antara kalian sepertiku? Ana abitu inda rabbi yusqini wa yut'imuni. Hadisnya dalam sahihain. Aku berada di sisi Rabbku, aku berfokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi Rabbku. Allah lah yang memberikan makan dan minum kepada aku. Artinya makan dan minum di sini adalah gizi ruh, gizi hati para jemaah dirahmati Allah. Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita juga berusaha demikian. Tidak ada setiap detik dan waktu dari 10 hari terakhir kita ini
kecuali kita isi dengan ketaatan kepada Allah. Lakukan kebaikan-kebaikan. Ketimbang kita diam, berzikirlah kepada Allah. Ketimbang kita diam, ambil mushaf, bacalah. Ketimbang kita diam, ucapkanlah istighfar, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah salat malam, semua waktu kita usahakan dengan diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian yang terakhir para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mencari Lailatul Qadar. Di antara tujuan meningkatkan kualitas ibadah mencari Lailatul Qadar. Di antara tujuan kita beriktikaf mencari Lailatul Qadar. Di antara tujuan kita mengisi waktu-waktu kita mencari Lailatul Qadar. Maka hendaknya kita berusaha untuk mencarinya. Karena ini adalah malam yang sangat mulia. Malam yang penuh dengan keberkahan. Malam yang salamun hatta matla'il fajr. Kesejahteraan sampai terbit fajar. Malam yang jumlah malaikat di muka bumi lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di muka bumi. Malam yang satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan. Maka jangan sampai kita ketinggalan malam ini para jemaah rahmati Allah. Untuk mendapatkannya sangatlah mudah. Berusahalah minimal untuk kita melakukan salat maghrib dan salat isya dengan berjamaah setiap malam di 10 hari terakhir, dapat kita keutamaan itu. Bagaimana kalau kita tambah dengan baca Al-Quran? Bagaimana kalau kita tambah dengan salat tarawih? Bagaimana kalau kita tambah dengan istighfar? Bagaimana kalau kita tambah dengan berzikir kepada Allah? Bagaimana kalau kita tambah dengan beriktikaf? Bagaimana kalau kita tambah dengan ketaatan-ketaatan yang lain? Maka pahala yang akan kita dapatkan sangatlah besar. Sehingga Nabi SAW terkait tentang mencari Lailatul Qadar sangatlah banyak riwayatnya. Di antaranya di dalam Sahihain, Nabi SAW mengatakan, iltamisu Lailatul Qadar fi 10 al-awakhir min Ramadan. Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa wa sabi'atin tabqa wa khamisatin tabqa. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Bahwasanya Lailatul Qadar tersebut di 9 hari tersisa, di 7 hari tersisa, di 5 hari tersisa, di malam-malam yang ganjil. Bahkan di dalam riwayat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Lailatul Qadri fi 27, bahwasanya Lailatul Qadar itu berada pada malam yang ke-27. Artinya mari kita berusaha mencari di setiap malam dan untuk menggabungkan semua aqwal, semua pendapat para ulama terkait tentang kapan Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu berada pada malam-malam ganjil dan ia berpindah. Dan itu ada hikmah yang Allah berikan kepada kita supaya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 hal yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Mari kita yang diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah, jangan sia-siakan kesempatan yang sangat berharga ini. Jangan sia-siakan emas ini, karena tujuan kita bukanlah kehidupan dunia, bahwasanya tujuan kita adalah kehidupan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang kita sampaikan pada khutbah yang pertama, yang inti dari semuanya adalah meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Maka ada faidah yang kita ambil dari semua itu. Yang pertama, faidahnya adalah bahwasanya kita harus paham apa tujuan kita diciptakan. Kita harus mengerti kenapa kita ada di muka bumi ini. Bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tujuan utama kita ini kita lupakan.
Jangan sampai keberadaan kita di muka bumi ini rusak dengan kesyirikan. Hendaknya kita mengerti apa tujuan kita diciptakan oleh Allah. Tujuan kita diciptakan adalah untuk kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jemaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita memetik hasil, memetik faidah berupa bahwasanya kita ini adalah hamba. Kita ini adalah hamba yang mana fungsi dari hamba adalah mentaati, mendengar dan mentaati. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, hendaknya kita memiliki jawaban. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, laksanakan walaupun itu berat. Puasa, qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lain laksanakan. Dalam rangka kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai sebuah bukti bahwasanya kita adalah ibadur rahman, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang sebenarnya adalah nurut, hamba yang sebenarnya adalah patuh, hamba yang sebenarnya adalah taat, hamba yang sebenarnya adalah tunduk kepada semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, hendaknya kita berbahagia dari semua apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Baik hal itu mencapekkan kita karena kita capek atas dasar menjalankan perintah Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa di malam hari, maka kita akan berpuasa di malam hari untuk membuktikan ketundukan dan kepatuhan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, para jemaah yang dirahmati Allah, kenapa kita harus semangat beribadah di dalam kehidupan dunia ini? Untuk kita memiliki orientasi yang asli dan visi yang jelas bahwasanya kehidupan yang kita cari bukan kehidupan dunia. Yang kita cari adalah kehidupan akhirat. Yang kita cari adalah surga Allah. Kita ingin dimasukkan ke dalam surga Allah. Kita ingin dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kehidupan yang khairun wa abqa, yang lebih baik dan lebih kekal pada jemaah yang dirahmati Allah. Maka dari itu mari kita bercapek-capek di dalam kehidupan ini atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Capekkan diri, lelahkan diri untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ada bekal kita menuju Allah Azza wa Jalla. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang takut, yang berharap bertemu dengan Rabb-Nya, maka hendaknya dia melakukan amal saleh dan jangan dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.